karena aku kontennya tuh daily life dan masak, jadi emang settingnya tuh di dapur, dan dapur ini tuh ngadep cahaya matahari pagi. Jadi kalau jam 9, jam 10 itu cahayanya bagus banget buat ngonten. Nah kalau siang menuju sore cahayanya tuh dari belakang, dan itu tuh kalau panas terik itu kerasa banget panas. Untuk rekamnya aku kebanyakan pakai iPhone ini tuh iPhone 14, memorinya tuh kecil banget, cuma 128GB. Makanya aku mutusin untuk upload video-video aku di YouTube. Untuk tripodnya aku pakai beberapa jenis yang berbeda. Yang pertama ini yang kecil, aku nggak tahu sih ini berapa meter ya, cuman ini tuh cukup banget buat ngerekam dari meja, jadi nggak kepanjangan gitu loh. Aku pakai dari brand Mixio, ini tuh emang agak mahal daripada yang lain, cuman emang tripodnya tuh walaupun kecil dia kokoh banget. Ini panjang tripodnya bisa banget disesuaikan, cuman karena aku pakainya buat shoot adegan kayak masak, jadi dengan tinggi segini aja tuh udah cukup banget buat aku. Dan ini contoh penggunaannya ya. Terus di sini aku nggak sekalian ngerekam buat konten karena kebetulan lingkungan aku tuh lagi ada yang ngebangun, jadi suaranya berisik banget. Terus aku juga pakai magnetic phone holder, jadi dia ini bisa nempel di dinding. Cuman di dinding biasa itu nggak bisa nempel sama sekali. Tripod ini ada tombol on off-nya, jadi kalau on dia itu si karetnya akan nempel banget di dinding, dan kalau misalnya di off itu buat ngelepasin ke dindingnya gitu loh. Tripod ini tuh bisa dibuka, cuman karena dia lumayan kokoh, jadi dibukanya tuh agak susah gitu, agak gimana ya, agak keras gitu loh. Nah di paketan tripod ini tuh ada dikasih juga magnetik buat ditempel di handphonenya, cuman menurutku lebih mudah kalau pakai case handphone yang belakangnya udah ada magnetnya. Nah cara pakainya ini tuh tinggal ditempelin ke dinding, terus tombolnya geser ke keadaan on. Ini tuh nempelnya kenceng banget, bahkan digoyang-goyang pakai dua tangan pun dia nggak geser, jadi aman banget. Cuman kalau kelamaan nempel di dinding, dia tuh akan lepas sendiri. Lepasnya pun nggak yang dalam waktu 1 atau 2 jam, tapi kayak 5-6 kayak seharian, itu baru dia lepas sendiri. Aku juga pakai tripod panjang, ini brandnya sama kayak yang tripod tadi, yang pendek dari Mixio juga. Kalau nggak salah sih panjangnya 2 meter, cuman aku lupa pastinya berapa ya. Sebenarnya aku agak jarang pakai tripod ini, jadi lebih sering pakai yang pendek karena lebih fleksibel. Ini bahannya juga sama, kokoh, harganya emang agak lumayan, tapi tripodnya juga bagus, terus kokoh, gak gampang melayat gitu. Nah ini perbedaannya sama yang kecil tadi, dan yang kecil tuh ukurannya lebih enak dibawa kemana-mana. Terus tripod keempat ini magnetic phone holder juga, cuma bedanya sama yang tadi ini ditempel langsung ke handphone. Tripod ini tuh bisa dilipat sama dibuka kayak gini, dan ini lumayan kuat buat nahan handphone. Ini kelihatannya emang tipis, tapi percayalah kalau ini lumayan berat. Cara pakainya tinggal ditempel aja ke handphone, tapi case-nya tuh harus yang ada magnetnya gitu. Menurutku ini tripod paling praktis dan enak banget buat dibawa kemana-mana. Tripod ini aku pakai buat shoot adegan-adegan yang butuh nge-shootnya tuh dari deket. Jadi kameranya itu nggak perlu lagi di zoom, tapi emang udah nge-shoot dari dekat gitu. Contoh adegannya tuh kayak motong sayur, terus kalau misalkan nge-shoot hasil masakannya itu kan harus dari dekat ya biar kelihatan. Dan sudut pengambilan videonya pun bisa sangat fleksibel karena ukuran tripodnya juga tipis, kecil, terus bisa dipindah-pindah dengan gampang gitu. Masuk ke section edit, dan ini aku sediain cookies sama air minum biar ngeditnya tuh ada tenaganya, karena jujur ngedit itu capek banget. Nah dari macam-macam tripod yang aku pakai, aku jadi bisa explore berbagai macam sudut video. Di dalam satu scene itu bisa dapat berbagai macam angle gitu. Yang pertama kali aku edit itu
itu motong-motong video, jadi aku pilih-pilihin dulu mana yang mau aku masukin ke video. Nah kalau udah, biasanya aku ke section filter dulu, terus pilih-pilih mau pakai filter mana. Kalau udah tahu mau pakai filter yang mana, biasanya aku adjust lagi menyesuaikan sama videonya. Nah di sini aku editnya nggak yang ribet banget, cuman ngatur persentase filternya mau berapa, terus ngatur kecerahan, kontras, saturasi, sama pertajam. Nah, pertajam ini biasanya aku pakai di angka 30-an. Jadi saat diupload, videonya akan jernih tapi nggak too much gitu. Nah, setelah adjustnya selesai, dilihat dulu satu-satu perbandingan before afternya. Kalau misalnya ada yang kurang bagus, itu bisa di-adjust lagi sampai yang kita mau gitu loh. Nah, kalau udah selesai, udah cocok semua, filternya ditarik sampai ujung. Jadi aku nggak ngedit satu-satu di videonya, tapi emang ya langsung tarik aja gitu. Jadi tone videonya tuh akan sama. Nah, kalau durasi videonya itu udah sesuai sama yang kita pengen, itu baru masuk ke section untuk nambahin teks. Nah, saran aku pokoknya durasi video itu harus fix dulu sebelum nambahin filter sama teks. Karena kalau durasi videonya nanti ada perubahan, si teks sama filternya pun akan geser gitu. Untuk teks, font yang aku pakai tuh punya 2 syarat. Yang pertama, dia tuh harus lucu. Terus yang kedua, walaupun lucu, dia tuh harus tetap gampang dibaca. Di sini aku contohin pakai teks yang simple aja. Nah, untuk step terakhir itu nambahin musik. Nah, permasalahannya kalau pakai musik dan upload di YouTube itu biasanya pada kena copyright kan. Cuman ada caranya gitu biar video kita nggak kena copyright. Cara pertama bisa cari musiknya di YouTube Studio atau bisa cari di YouTube No Copyright Music. Untuk thumbnailnya aku edit di CapCut juga, dan ini gampang banget, kayak cuman masukin video yang gambarnya mau dibikin thumbnail. Aku ambil videonya 3 detik aja, terus di freeze, terus gambarnya aku sesuaiin mau kayak gimana. Untuk teksnya aku tinggal geser-geser sama ganti aja, karena ini tuh kayak udah jadi template di CapCut aku. Nanti kalau udah selesai tinggal diekspor, terus di galerinya ini videonya aku play, terus aku screenshot. Buat upload ke YouTube-nya, aku upload dari YouTube Studio. Ini tinggal dipilih video yang tadi udah diedit, terus thumbnailnya pakai video yang tadi di screenshot, di zoom, disesuaiin supaya dia tuh ada di tengah. Nah, buat di deskripsinya jangan lupa cantumin link lagu yang tadi dipakai di videonya, karena kalau misalnya enggak dicantumin itu biasanya akan kena copyright. Nah, pas mau upload, untuk pengaturan publikasinya aku setel di pribadi dulu biar YouTube tuh ngecek dia bakal kena copyright apa enggak. Nah, kalau udah ada notifikasi kayak gini berarti videonya udah bisa di setel ke publik dan enggak akan kena copyright.